Oke, baik. Di sini pada video ketiga saya akan membuat bagaimana debit banjir diperhitungkan pada HKNS, di mana kawasannya seperti yang sebelumnya di Bendung Sitapura. Nah, kita create dulu ya penamaan filenya. Misalnya pemodelan debit banjir Bendung Sitapura. Kita tentukan di mana file menyimpannya. Di sini saya sudah siapkan ya, ini untuk foldernya. Nah, ini satuannya kita pakai metri. Selanjutnya langsung ke komponen, kita buat basin modelnya ya. Udah, kita klik di basinnya. Terus kita tentukan koordinatnya, sesuaikan dengan lokasi yang kita tinjau. Nah, ini sudah zona 47/84 untuk Bendung Sitapura. Kita set, close. Nah, di sini kita inputkan untuk terrainnya, default aja, elemennya. Kita ke ArcGIS ya, yang sudah kita siapkan di ArcGIS di buat. Dan kita pakai yang resample ya supaya lebih ringan. Resample.tif kita kesini, kita select dan finish. Ini satunya meter udah. Nah, di sini kita inputkan ke basin 1, terus kita ke terrain. Nah, sekarang kita preprocessing untuk memperbaiki si DNAS-nya ya, agar ketika diproses selanjutnya lancar. Kita processing drainage ya, jaringan sungainya. Nah, ini jadi lama loadingnya tergantung si ukuran dari watershed ya, dari dasnya. Oke, selanjutnya kita identify string. Kita pakai 50 ya, supaya si aliran air yang diperhitungkan ini tidak terlalu kebesaran dan tidak terlalu kecilan gitu, untuk titik area yang idealnya. Nah, di sini kita ke view dulu, ke map layer, kita matikan untuk flow dir, flow accumulation, dan sink location. Terus kita ke breakpoint import. Nah, ini untuk breakpoint ini kita akan masukkan titik bendungnya. Di sini saya sudah siapkan. Save file, terus kita tinggal import. Nah, ini breakpointnya di bawah sesuai lokasinya. Oke. Jadi kita ke parameter yang kita close. Sebelumnya kita copy dulu deh. Oh ya, ini kita delineasi dulu. Prefix R, junction yes, junction J, adanya. Oke, nah di sini kita bisa melihat daerah aliran sungainya, dan dari subbasinnya ada 3.
langsung saja kita bisa copy ya. Nah, jadi di sini kita ada dua metode pendekatan yang kita gunakan, ada dari Snyder dan juga SCS. Untuk yang Snyder basin dan yang pertama ini kita namakan SCS basin. Oke. Nah, sekarang kita menginput parameter yang kita perlukan, yang nantinya akan diisikan tabel. Ya, akan ada tabel yang kita perlu isi. Kita change metodenya dulu, sesuaikan. Ya, kita amankan. Terus kita ya, ke parameter lagi. Nah, karena kita di sini yang SCS, metodenya tentu yang SCS juga. Yang curve number ya. Kita change. Terus ke transform, kita change method. Kita pilih yang SCS unit hydrograph dan parameter lagi base flow-nya non aja. Dan di sini untuk pentingnya bisa nanti akan ada akan ada pengisian ya di lag time. Nah, jadi di karakteristik kita ke reach dulu, kita ambil data yang lain ini. Nah, selanjutnya kita ke Excel. Excel dari perhitungan bendung Citapura. Nah, di sini untuk si lag time-nya kita bisa dapatkan dengan panjang aliran sungainya ya. Nah, ini kita langsung dapat udah dari rumus Excel-nya. Ini tinggal dimasukin aja. Oh ya, barusan belum kita apply. Nah, sekarang untuk Snyder basin juga sama ya. Oke, kita apply. Nah, di sini kan kita udah tentukan ya barusan dari loss, transform, base flow. Nah, ini juga sama, kita akan isikan kebutuhannya tabelnya. Nah, kita sudah bisa kita input aja langsung ya dari yang ini, dari yang SCS Citapura. Ada kelembapannya, kita masukkan langsung 0,7 ya, 0,7%. Initial observation juga sama curve number. Oke. Selanjutnya kita ke parameter lagi yang transform. Masukkan juga datanya, kita pilih yang lag time yang menit ya, sesuaikan dengan kebutuhannya. Apply. Sebentar, ini udah di apply belum? Oke, lupa di apply. Harusnya di apply dulu ya, kalau enggak nanti gak akan ke save. Jadi ini yang curve number. Kita apply ya, di apply jangan lupa. Oke, barusan loss udah, transform udah, base flow gak ada, kan udah juga. Slider
Schneider juga sama, kita isikan ya. Oh iya, yang Schneider ini kita belum, metodenya belum kita sesuaikan. Kita pakai yang standar. Ini SS code number juga ya. Di transform. Ini pakai yang ini. Ini paragraf standar. Ini juga untuk base flow. Nah, sekarang kita masukkan kayak SS barusan. Sama ya parameter ininya, ada code number, import view sama initial abstraction. Sekarang yang transform, nah di sini ada like time, tapi di sini untuk satuannya jam ya. Kita tinggal disesuaikan aja. Sama picking coefficient-nya apply. Ini sudah ya, kita cek, takutnya ada yang nggak ke apply. Oke, udah juga. Oke, udah deh. Nah, selanjutnya kita akan ke komponen. Nah, di sini kita ke control specification, kita klik new. Ini namanya gini aja. Nah, di sini kita akan masukkan inputan. Nah, di sini untuk waktunya 1 Januari 2026. Startnya di 0. Juga masih sama, kita copy paste aja. Bedanya ini kita pakai rangkaian waktu selama 6 jam dengan interval waktunya 1 jam. Oke. Nah, sekarang kita add time series. Nah, ini pastikan pakai yang precipitation gauge. Kita create. Oh ya, untuk yang time series ini kita buat dari periode 2 tahun sampai 100 tahun. Ini kita hapus dulu. Kita namakan untuk yang 2 tahun, kalau ulang 2 tahun TR2. Kita create 5 tahun TR5. Seterusnya yang 10 tahun ulang 25, kalau ulang 50 sampai kalau ulang 100 ya.
Nah, di sini kita sesuaikan juga untuk waktunya ya. Kita copy aja yang tadi. Nah, setiap time series ya, setiap kalau ulangnya, sorry, biar cepet. Dari yang ini aja kita copy, ulang. Udah seperti itu. Sekarang ke ini, waktunya 6 jam sampai 6. Di sini kita intervalnya kita pakai 1 jam. Udah sih. Juga sama 1 jam. Jangan lupa Ctrl S ya, takutnya tiba-tiba force close karena PKMS ini kadang suka force close gitu. Nah, sini juga 1 jam. Udah. Satu jam kan juga. Nah, jadi ini disamakan semua ya, kayak kontrol tadi untuk data, tanggal, dan juga waktunya. Kita pastikan semuanya sudah sesuai. Oke. Nah, di sini kita add juga lagi meteorology model manajernya. Nah, di sini kita kasih nama hujan TR2. Tapi nah, ini juga sama sampai kalau ulang 100 tahun. Dua lima 20 100. Oke, sudah semua. Nah, di sini kita cek ke yang barusan meteorologic models. Nah, di sini kita lihat satu-satu. Untuk precipitation-nya ini udah kayak gini aja. Nah, untuk ini di flash missingnya kita set to default, dan ini kita link ke setiap pasinnya ya, includekan. Nah, ini untuk semuanya kita sama ya.
kita atur untuk semua kala ulangnya ya. Satu default, ini yes, ini juga yes, ini juga yes, yes. Oke, terakhir 50 tahun. Nah, setelah ini kita klik di specific histogram. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang time series barusan. Ini untuk time series yang 10 tahun ya. Kita sesuaikan untuk setiap subbasinnya. Ini 100, ini 2 tahun. Nah, ini ketika kita pengisian data-data seperti ini harus dipastikan jangan ada yang kelewat atau ada yang kosong, karena ya itu biasanya gagal-gagal kayak error itu dari situ. Ini kan cukup banyak data inputannya ya, jadi perlu rada teliti gitu ya. Kita cek satu-satu, ini udah, 2 sudah sesuai. Ya udah lah ya. Nah, sekarang kita bisa create compute. Nah, di sini kita buat penamaannya itu ya tergantung metodenya. Untuk yang SCS dulu aja, namanya sesuaikan aja, begitu juga ini 2 tahun. Kita finish. Nah, sekarang kita lihat di Machine Manager. Nah, di sini kita akan melihat nanti setiap inputannya sampai ke ulang 100 tahun dengan kedua metode yang kita sudah siapkan. Nah, ini SCS lagi ada kita cepat. Next 5 tahun, next finish, ini lagi, ini 10, next lagi 10 tahun, ini lagi untuk 25, next. Oke, udah ya 10 ya, 25 ya barusan. Oke, 25 finish. Ini udah benar, coba kita itu ya, ini udah ya. Oke, kita langsung bikin lagi 50 itu sesuaikan aja.
Jadi penginputan di Extras hack AMS ini perlu ketelitian gitu, karena banyak kasus yang error gitu ya, kalau lihat teman-teman saya juga. Oke, ini udah semuanya. Sekarang untuk yang slider, TR2. Nah, berarti begitu juga ininya, kita slider pasir, kita sesuaikan aja. Untuk 2 tahun kita finish, kita pilih lagi. Ini 2 tahun ya, slider pasir 5 tahun, kita mulai 10 25. Yes. Terakhir ini 100 tahun ya. Kita lihat dulu, takutnya udah sesuai. Udah ya. Nah, di sini kita bisa langsung compute aja, multiple compute. Kita select all dan compute. Oke, 100% berarti tidak ada yang error. Kita bisa langsung lihat hasil dari perhitungannya dari modelan ini. Nah, di sini kita klik simulasi. Kita ambil contoh misalnya untuk ulang 10 tahun. Kita lihat di sini untuk subasin yang kedua. Nah, di sini ada ininya, grafik. Jadi barusan tuh ada yang kelewat ya, makanya di grafik di resultnya ada yang aneh gitu. Nah, di sini belum masukkan si data untuk representation di time series ya, dan tabelnya. Nah, kita share inputan di sini ya. Nah, di sini kita lihat sesuaikan dengan skala ulangnya berapa. Ini reduksi temporal untuk 6 jam. Copy paste. Nah, ini kan tadi kayak gini, ada yang salah. Coba closing dulu, langsung isi yang 2 dulu. Kita langsung pastikan sini. Terus untuk yang kalau 5 tahun, kalau ulang 5 tahun ya, pokoknya sampai kalau 100 tahun kita sesuaikan
tahun ini oke 25 50 juga 100 tahun. Nah, ini seharusnya sudah benar semuanya. Ya, kita coba compute lagi. Kita lihat. Oke. Nah, jadi di sini tuh sepertinya masih ada yang kurang sesuai gitu ya. Karena dilihat dari ini outputnya untuk debit banjir dan juga di sini ya ketersediaan airnya ini masih janggal, ini ada yang kurang gitu kayaknya ya. Nah, pokoknya sini saya akan menjelaskan untuk outputnya yang bisa kita dapatkan itu kita bisa melihat di setiap subbasin bagaimana besaran ininya ya debitnya. Misalnya untuk di sini itu dia ada di 475 km cm ya. Nah, untuk kedalamannya di sini sampai 80 lebih. Terus untuk nah di sini time series table data ketersediaan airnya di sini. Nah, untuk sekarang kita akan buat output resume. Nah, kita pilih yang sync aja. Kenapa? Karena sync ini merupakan gabungan dari ketiga subbasin ya. Jadi satu full dari dasnya. Nah, di sini ada grafiknya, kelihatannya. Nah, kita copy ya time seriesnya. Untuk tahun 2 tahun ya, periode ulang 2 tahun. Jadi di sini saya sudah siapkan liputannya. Oke, kita kopikan semuanya ya, semuanya kita rekap. Mana? Nah, ini sekarang yang 5 tahun tambah dari sini juga
10 tahun. Ya, sini. Ya benar. Yang ini. Oke. Nah, sekarang yang 25 tahun ya. Kita ke sync, terus ke time series. Dari sini. Sorry. Selanjutnya yang 50. Yang 100 dulu aja. Bakal ulang 50. Nah, ini. Nah, jadi di sini setiap kenaikan kalau ulang debitnya akan ikut naik juga. Ini dari alurnya udah benar. Dan kita lihat untuk peak discharge-nya, untuk debit puncaknya tentunya di sini ya. Dan ini kita bisa buat grafik. Hidrograf, debit, banjir, bendung, sita, kurang. Nah, intinya seperti ini ya untuk outputnya ya. Jadi kita dapat untuk debit banjirnya perhitungannya dari jam pertama sampai jam ke-6 ya, dengan debit puncaknya di jam terakhir ya, di jam ke-6. Dan ya ini untuk pemodelan ininya, grafiknya. Nah, sebenarnya kita bisa juga lihat, bisa kita bandingkan juga dengan yang Schneider itu gimana. Saya cukup lihat aja ya. Misalnya untuk yang ini, untuk yang kala ulang 2 tahun, kita bisa lihat, kita bandingkan untuk total debit ininya. Nah, kalau misalkan kita lihat outputnya ini kecil, jauh lebih kecil ya dibandingkan yang SCS. Itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhannya pada intinya. Oke, mungkin sekian dari pemaparan bagaimana cara perhitungan debit banjir dan juga data airnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.